Pertarungan di industri air minum dalam kemasan atau AMDK bertambah panas, sampai-sampai harus berujung di pengadilan. Nah, apa yang membuat kisah ini semakin menarik adalah karena adanya gerakan masif dan strategis dari para pemain kecil di industri ini yang berupaya untuk menggoyang kedikdayaan sang penguasa pasar. Ini adalah kisah David versus Goliath. Mari kita simak bagaimana peta pertempurannya, apa strategi yang digunakan oleh masing-masing pihak, dan siapa yang berpeluang keluar sebagai pemenang. Kita mulai dengan menyimak proses kelahiran industri AMDK di Indonesia. Kemudian kita lihat bagaimana para pemain kecil mulai berani melawan si penguasa pasar. Lalu kita menukik untuk mengupas kisah pertarungan yang semakin memanas. Selanjutnya kita kaji peta persaingan yang sudah mulai bergeser. Dan terakhir kita renungkan 3 pelajaran penting yang bisa kita ambil dari kisah seru pertempuran di industri AMDK ini. Awal tahun 1970-an, masyarakat Indonesia masih terbiasa minum air yang direbus. Belum terbiasa mengkonsumsi air minum dalam kemasan atau AMDK. Lalu Aqua muncul mempelopori lahirnya industri AMDK di Indonesia. Nah, untung bagi Aqua karena pada saat yang sama berdatangan pekerja Hyundai yang menggarap proyek pembuatan tol Jagorawi. Orang-orang Korea itulah yang menjadi salah satu konsumen pertama Aqua. Kebiasaan mereka kemudian menular ke para pekerja lokal. Akhirnya dari waktu ke waktu pasar Aqua mulai terbuka. Masyarakat Indonesia mulai terbiasa mengkonsumsi AMDK karena dianggap praktis. Pasar Aqua pun kemudian meluas sampai mereka harus meningkatkan kapasitas produksinya. Maka pada tahun 1984 dibangunlah pabrik Aqua kedua di Pandaan, Malang, Jawa Timur. Lalu 4 tahun kemudian PT Aqua Golden Mississippi diakuisisi. Mayoritas sahamnya dikuasai perusahaan asal Prancis yaitu Danone. Sisa saham lainnya dipegang PT Tirta Investama milik pendiri Aqua, Tirto Utomo. Berkat dukungan Danone yang punya teknologi, manajemen, dan SDM yang berpengalaman, Aqua akhirnya mampu mendominasi pasar AMDK di Indonesia. Dari survei Sosial Ekonomi Nasional terungkap bahwa sejak tahun 2012, sebagian besar masyarakat Indonesia sudah mengkonsumsi AMDK. Ini kebiasaan baru yang diperkirakan trennya akan terus berkembang. Sebuah artikel di The Conversation menyebutkan bahwa tren masyarakat minum AMDK memang meningkat. Peningkatannya per tahun rata-rata mencapai 1,24 kali atau 124%. Artikel itu ditulis oleh Daniel, seorang ahli kesehatan publik. Menurut prediksinya, pada tahun 2026, 50% penduduk Indonesia akan menggunakan AMDK. Data Statista mengungkapkan saat ini pasar AMDK Indonesia berada di urutan kelima terbesar di dunia dengan pendapatannya yang mencapai 10,51 US dollar. Potensi pertumbuhan pasar AMDK nasional membuat perusahaan-perusahaan global jadi tergiur. Mereka datang dan bersaing dengan perusahaan-perusahaan nasional, membuat pertarungan di pasar AMDK menjadi sengit. Apalagi persaingannya ternyata juga diramaikan oleh perusahaan-perusahaan yang kecil. Coba aja deh kalau nggak percaya, Anda pergi ke suatu daerah. Perhatikan warung atau pedagang asongan yang ada di sana. Peluangnya besar Anda akan menemukan merek-merek AMDK yang benar-benar lokal. Hanya beredar dan dijual terbatas di daerah itu aja. Produsennya bisa jadi PDAM kota atau kabupaten yang ada di tempat itu. Atau bahkan perusahaan-perusahaan kecil yang Anda nggak pernah dengar yang ada di sana. Bahkan sekarang beredar AMDK dengan branding komunitas keagamaan. Ada juga produk skala rumahan yang airnya dihasilkan dari mesin pemurnian air seperti Kangen Water. Saat ini pasar AMDK Indonesia digarap oleh 900 perusahaan dengan 2.000 brand. Nah, dalam situasi itulah merek-merek besar bertarung. Sementara si kecil berjuang untuk mengusik kedikdayaan sang penguasa pasar. Sebagai penguasa pasar, tampaknya Aqua harus mulai mewaspadai gerakan para pesaingnya. Apalagi jika mereka di-backup oleh perusahaan-perusahaan besar. Belakangan ini, para pemain ini juga udah menerapkan berbagai cara untuk merebut, memperluas, dan menguasai ceruk pasar masing-masing. Misalnya Le Mineral. Merek kepunyaan Mayora Group ini sudah 3 tahun menerapkan strategi pemasaran edukatif. Mereka konsisten memahamkan masyarakat tentang air mineral alami. Mereka terus-menerus mengungkapkan hasil penelitian yang menyebutkan bahwa setiap air minum memiliki unsur hara yang mempengaruhi rasa. Menurut Le Mineral, air kemasan itu nggak sama. Le Mineral mengandung susunan mineral bikarbonat sehingga airnya jadi berasa manis. Berikutnya kita lihat Cleo.
Merek yang dikelola PT Sariguna Primatirta itu mengklaim bisa menyegarkan tubuh karena kandungan oksigen air murni Clio yang seimbang dan juga stabil membuat sel-sel tubuh dapat lebih cepat menyerap nutrisi secara menyeluruh. Itu sebabnya kalau tutup botol atau galonnya dibuka, maka oksigennya nggak bakalan menguap. Lalu ada Oasis yang diproduksi Oasis Waters International. Oasis tidak hanya memproduksi air mineral biasa dengan pH 7, mereka juga menawarkan air dengan pH tinggi bernama Oasis Plus. Produk Oasis Plus dihasilkan dari pemakaian teknologi terbaru yang bisa menjaga pH-nya tetap pada kisaran 8-9. Kemudian ada juga Prima yang diproduksi oleh PT Sinar Sosro. Brand ini menerapkan strategi pendukung olahraga dengan menjadi sponsor untuk berbagai kegiatan olahraga. Tagline "Segarkan Semangat" mencerminkan strategi mereka untuk menargetkan konsumen yang aktif dan dinamis. Langkah-langkah yang ditempuh merek-merek tersebut merupakan bukti bahwa persaingan di industri AMDK semakin sengit. Setiap pemain berupaya membangun diferensiasinya masing-masing, berharap dapat merebut hati dan dompet konsumen sebelum yang lainnya menguasai mereka. Di dalam konteks itulah muncul polemik tentang kandungan BPA atau zat bisphenol A pada galon yang dipakai. Polemik ini membuat beberapa merek seperti saling berhadapan langsung dalam pertarungan pasar, terutama antara merek AMDK yang masih memakai galon isi ulang berbahan polikarbonat dengan AMDK yang memakai galon sekali pakai berbahan polyethylene terephthalate atau PET. BPOM pernah diminta supaya galon polikarbonat yang sudah dipakai dan beredar lebih dari 30 tahun diberi label berpotensi mengandung BPA. Sedangkan AMDK yang memakai galon PET atau PET dilabeli BPA free. Polemik ini jadi memanas karena satu pihak mengatakan kandungan BPA pada galon isi ulang berdampak buruk buat kesehatan. Sementara yang lain merespon, BPA pada galon isi ulang masih berada di ambang batas dan tidak berbahaya kok. Anda bisa nebak pasti ya, siapa sih yang kemudian tersurutkan oleh isu BPA? Tentu saja yang memakai galon isi ulang seperti Aqua. Sedangkan yang memakai galon sekali pakai seperti Clio atau Le Mineral bisa terbebas dari isu ini. Mereka dianggap cekatan merespon konsen konsumen terhadap isu BPA. Penggunaan galon sekali pakai memang direspon positif oleh konsumen. Data Asparminas menyebutkan bahwa di awal 2023 penjualan AMDK galon bebas BPA meningkat dari 6% menjadi 8%. Sedangkan pangsa pasar AMDK galon polikarbonat menyusut dari 94% menjadi 92%. Nah, bersamaan dengan itu muncul isu lain. Perusahaan AMDK yang menggunakan galon sekali pakai dituduh merusak lingkungan karena sampah plastik yang dihasilkan dari galon kan dibuang di tempat yang sembarangan. Asosiasi Pengusaha Sampah Indonesia atau APSI membantah tuduhan itu. Mereka mengatakan galon plastik sekali pakai, khususnya seperti yang dipakai oleh Le Mineral, adalah sampah plastik jenis PET. Plastik jenis ini tergolong gampang didaur ulang, sehingga tidak menambah sampah plastik. Tapi isu ini tetap aja meresahkan sejumlah pihak. Maka beberapa merek AMDK kemudian merespon dengan membuat gerakan menjaga kelestarian lingkungan. Le Mineral meluncurkan kampanye Jadi Baru Lagi sebagai bagian dari gerakan ekonomi sirkular nasional. Bentuk kampanye ini diantaranya edukasi dan mengumpulkan botol plastik PET bekas untuk diubah menjadi barang daur ulang. Sementara itu, Clio memposisikan dirinya sebagai air minum ultra murni dengan kemasan yang ramah lingkungan. Mereka juga mengedepankan teknologi dalam proses produksinya. Kemudian brand lain seperti Club juga mempromosikan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan, seperti dengan penggunaan teknologi yang efisien dalam pengolahan dan distribusi air. Adanya dua isu tadi membuat pertarungan pasar AMDK jadi semakin memanas. Dan saking panasnya hingga naik ke meja pengadilan. Pertarungan panas di ranah hukum melibatkan Aqua dan Le Mineral, yang keduanya saling berhadapan di meja pengadilan. Secara kronologis, kasus hukum tersebut berawal pada tahun 2016. Waktu itu PT Tirta Fresindo Jaya atau TFJ sebagai produsen Le Mineral melayangkan somasi ke PT Tirta Investama atau TI sebagai produsen Aqua dan PT Balina Agung Perkasa atau BEP sebagai distributor Aqua. Nah, TFJ berpandangan bahwa TI dan BEP telah melarang sejumlah toko untuk menjual Le Mineral. Larangan tersebut awalnya disampaikan dalam bentuk imbauan lisan kepada pedagang Star Outlet atau SO sejak akhir 2015 sampai pertengahan 2016. Nah, belakangan ada perjanjian tertulis yang berisi kesediaan SO produk PT TI untuk tidak menjual Le Mineral. Kalau larangan itu dilanggar, katanya akan ada sanksi berupa penurunan harga ke wholesaler.
Kasus di antara mereka kemudian bergulir ke meja Komisi Pengawas Persaingan Usaha. KPPU kemudian menyelidiki kasus tersebut dan akhirnya menggelar sidang pembuktian. Hasilnya keluar pada tanggal 19 Desember 2017. Di situ KPPU menyimpulkan dan memutuskan bahwa Aqua sudah melanggar pasal 15 ayat 3 huruf B dan pasal 19 huruf A dan B, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Tetapi Aqua menolak keputusan tersebut, lalu mengajukan kasusnya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tanggal 7 Mei 2019 keluarlah keputusan PN Jaksel yang isinya mengabulkan permohonan keberatan dari para pemohon keberatan. PN Jaksel juga membatalkan keputusan KPPU yang tidak mempunyai kekuatan hukum dan mengikat terhadap para pemohon keberatan. Berikutnya giliran KPPU yang menolak keputusan PN Jaksel. Mereka lalu mengajukan kasasi ke MA. Dan akhirnya MA mengabulkan permohonan KPPU sampai kemudian lahir sebuah keputusan. Mahkamah Agung menghukum PT Tirta Investama selaku produsen Aqua sebesar 13,8 miliar rupiah. PT TI dinilai terbukti melakukan praktik monopoli usaha. Sedangkan PT BAP selaku distributor Aqua didenda 6,2 miliar rupiah. Wow, beneran sengit kan ya? Nah, terlepas dari kasus hukum tersebut, sebetulnya seperti apa sih peta persaingan di industri AMDK? Pada tahun 2006, Aqua sangat dominan di pasar AMDK nasional. Penguasaan pangsa pasar mereka mencapai 92,7%. Pada tahun 2013, mereka masih dominan, walaupun market share-nya turun jadi 81,3%. Bahkan 3 tahun kemudian, atau di tahun 2016, pangsa pasar Aqua anjlok hampir setengahnya, menjadi hanya 46,7%. Yang terjadi pada Aqua sebetulnya bukan hanya pangsa pasarnya semakin tergerus. Dari tahun ke tahun, kekuatan brand Aqua ternyata juga melemah. Ini bisa dilihat dari data Top Brand Index. Di situ terungkap bahwa sampai sekarang Aqua memang masih dominan. Setiap tahun, skor indeksnya tetap paling tinggi. Namun, dalam 9 tahun terakhir, skor Aqua merosot sampai 21 poin. Pada tahun 2015, skornya masih 75,9 dan pada tahun 2023, skornya hanya mencapai 55,1 poin. Jadi meskipun skornya masih dominan, tetapi daya tarik Aqua mulai berkurang. Situasi berbeda dialami oleh para pesaingnya. Le Mineral misalnya, pada tahun 2019, skor Le Mineral hanya mencapai 5 poin. Tapi 4 tahun kemudian atau di tahun 2023, skor mereka meningkat hampir 3 kali lipat dan mencapai 14,5 poin. Angka statistik ini menunjukkan Le Mineral telah berhasil memikat konsumennya. Kemudian kita lihat hasil survei yang dilakukan Jakpat pada 26 September 2022. Di situ disebutkan bahwa Aqua disukai oleh 74,9% responden dan berada di peringkat pertama. Di peringkat kedua ada Le Mineral dengan presentasi 62,1%. Selisih mereka nggak begitu besar. Jadi Aqua kayaknya nih memang harus mulai mewaspadai lajunya Le Mineral. Supaya ke depan pangsa pasar, kekuatan brand, dan tingkat popularitas Aqua nggak semakin tergerus. Ada 3 pelajaran penting yang bisa kita petik dari kisah pertarungan di bisnis AMDK ini. Pertama, kita dapat melihat bagaimana adaptasi konsumen dapat mendorong pertumbuhan industri. Awalnya, masyarakat Indonesia terbiasa dengan minum air yang direbus. Tapi kemudian dengan munculnya Aqua dan proyek-proyek infrastruktur besar seperti pembangunan tol Jagorawi yang membawa pekerja asing dengan kebiasaan baru, masyarakat lokal mulai mengadopsi penggunaan air minum dalam kemasan. Ini menunjukkan betapa pentingnya pemahaman terhadap perubahan budaya dan juga adaptasi konsumen dalam mengarahkan perkembangan sebuah industri. Kedua, kita belajar bahwa menjaga kualitas dan inovasi dalam produk sangat penting dalam lingkungan bisnis yang kompetitif. Dalam kasus Aqua, kita melihat bagaimana peningkatan kualitas dan kapasitas produksi yang didukung oleh teknologi dan juga manajemen dari Danone mampu membuat Aqua mendominasi pasar AMDK di Indonesia. Namun, dengan munculnya pesaing baru yang beragam seperti Le Mineral, Prima, Cleo, Club, dan juga Oasis, masing-masing dengan keunggulan dan strategi pemasaran mereka sendiri, Aqua tetap harus waspada dan inovatif untuk mempertahankan dominasi pasar mereka. Ketiga, etika dan integritas bisnis itu penting. Dalam hal ini kita lihat ya bagaimana perselisihan antara Aqua dan Le Mineral di meja pengadilan tentang dugaan praktik monopoli menunjukkan betapa pentingnya menjalankan bisnis dengan cara-cara yang adil dan etis. Selain itu, isu-isu seperti keberlanjutan dan keamanan produk seperti kandungan BPA dalam galon dan juga masalah plastik semakin memperkuat pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan dalam era modern ini. Demikian kisah seru pertarungan di industri AMDK. Semoga kita bisa petik hikmahnya untuk kemajuan perusahaan kita masing-masing.